Hey telitizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putra, dosen organisasi dan arsitektur komputer. Ini adalah pertemuan 14 atau pertemuan terakhir tentang kompilasi MIPS. Dalam video yang ke-6 ini kita akan membahas mengenai kompilasi PEQ dan J sekalian. Jadi kita sudah beberapa instruksi kita bahas, yaitu R-type, HDD, dan lain-lain. Kemudian LW dan SW. Sekarang kita mau bahas sisanya, yaitu BEQ dan J. Nah, balik lagi ke operasi BEQ itu adalah operasi apa? Misalnya kita ada BEQ $S0 dan $S1 label, itu maksudnya apa? BEQ itu branch if equal. Branch if equal. Nah, maksudnya apa? Branch itu artinya loncat ya. Jadi jam sebenarnya. Jam, tapi jika sama dengan, apa yang sama dengan? Ini $S0, isinya sama dengan $S1. Maka jika ini sama dengan ini sama dengan, maka dia akan loncat ke suatu label. Kalau misalnya tidak, dia akan ke instruksi selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya udah ada if-nya, ya berarti di padanannya di bahasa C itu if. Nah, cuman ini agak tricky di sini. Nah, kalau misalnya if, dia akan masuk ke Kurawa kan. Berarti kalau masuk ke Kurawa kan bisa dibilang dia tidak loncat. Kalau misalnya dia tidak sesuai dengan ini, baru dia loncat. Loncatnya ke else. Nah, jadi ini kebalikan di sini. Jadi kalau misalnya dia sama dengan, dia loncat gitu. Artinya yang di sini yang nilai tidak sama dengan gitu. Tidak sama dengan itu kan ditulisnya tanda seru sama dengan. Jadi if misalnya A tidak sama dengan B, maka dia akan lanjut ke bawah. Cuman kalau misalnya dia sama dengan, maka dia akan loncat ke else. Kalau misalnya dia sama dengan. Oke, kalau sudah paham kita bisa bahas contohnya. Nah, kita punya contoh di sini, if A tidak sama dengan I, maka A sama dengan B1, tapi kalau sama dengan, maka dia loncat ke else, yaitu A sama dengan B2. Ubah bahasa program C itu, apa namanya, jadi bahasa assembly jika A adalah $S0, B adalah $S1, dan I adalah $S5. Ya, seperti tadi. Ini karena dia tidak sama dengan, dia loncat ke sini. Kemudian sama dengan, jika A sama dengan I, maka dia loncat ke else. Jadi kita bisa pakai BEQ-nya. BEQ A, jadi $S0, I berarti $S5. Nah, kalau misalnya dia sama dengan, berarti dia loncat ke else. Maka kita bikin label namanya else. Nah, ketika else dia ngapain? Dia baca B2. Jadi kita tulis label di sini else, di mana dia melakukan A sama dengan B2, berarti ini LW ya. LW adalah 2 itu dikali 4 dulu, berarti 8. 1. Kalau misalnya dia tidak sama dengan, maka dia akan melakukan LW dolar dolar B1 berarti 4, 1 kali 4 dolar S1. Nah, jangan lupa ini juga harus teliti. Kalau misalnya dia sudah selesai melakukan ini, dia tidak akan melakukan ini kan? Nah, dia tidak akan melakukan ini. Maka dia akan loncat. Nah, loncatnya ini tanpa syarat. Berarti kalau loncat tanpa syarat, berarti dari sini dia akan loncat ke habis else. Atau misalnya kita kasih nama N. Maka kita loncat tanpa syarat itu pakai jam. Di sini kita bahas jam juga.
jam N. Jadi N ini adalah suatu label juga, kita tambahkan di bawah else. Nah, artinya jadi kalau misalnya kita rekap lagi, kalau misalnya ini sama dengan ini, dia akan loncat ke else. Kalau misalnya ini tidak sama dengan ini, dia akan ke ini, ke bawahnya. Kalau misalnya dia ke bawahnya, berarti dia tidak lewat else, maka dia loncat ke seperti itu. Nah, itu adalah akhir dari video ke-6. Dalam video ke-6 ini kita berhasil membahas mengenai PEQ dan jam. Nanti di video berikutnya kita akan coba pembahasan terakhir di mana semuanya kita gabung. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.